akan kemuliaan, kehormatan, dan keutamaan diri. Ini ya, karena perbuatan maksiat dan dosa akan melunturkan luhurnya jiwa pelakunya, menurunkan derajat dan kemuliaannya, hingga akhirnya sejajar dengan kaum yang hina dan fasik. Jadi di dunia saja sudah hina dia, bukan di hadapan Allah saja. Itu tentang faktor keimanan. Banyak ya, berapa itu tadi? Berapa? 7. Faktor keimanan saja itu 7. Yang kedua, apa hal yang bisa menjauhkan kita agar tidak terjerumus dalam dosa? Adalah faktor yang berkaitan dengan amaliyah, amal soleh. Amal nyata. Tentu saja yang pertama memperbanyak amal soleh. Kita ini semuanya orang kafir, orang mukmin, orang sehat, orang sakit, laki-laki, perempuan, sama-sama menghabiskan waktu kita 24 jam semua. Tapi yang membedakan apa? Amalnya. Apa yang kita lakukan sepanjang 24 jam itu? Itu yang membedakan. Amal soleh. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita menunaikan sholat 5 waktu di awal waktu ya buat perempuan, bagi laki-laki ke masjid. Kemudian kita melakukan ibadah sunnah, sholat duha, membaca Al-Quran, menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, sholat witir di tengah malam meskipun hanya 1 rakaat. Nah, tentu akan berbeda dengan orang yang sholatnya telat, subuh wis padang baru sholat. Ya, alhamdulillah rumah saya sekarang sebelahnya pas musola. Jadi kelaung-kelaung, sebelum subuh sudah tidak bisa tidur. Alhamdulillah rame. Yang kedua, amaliyahnya membentengi diri dengan zikir dan doa. Ya, maksurat kita baca pagi dan sore itu membentengi diri kita dari godaan setan. Gitu ya. Doa-doa, mau makan, mau masuk kamar mandi, zikir, mengucapkan la ilaha illallah dan lain sebagainya. Zikrullah. Yang ketiga, amaliyah itu bergaul dengan orang-orang soleh. Ini penting. Bergaul dengan orang soleh. Karena kadang-kadang kita ini tidak pengen berbuat maksiat. Anak kita gak kepingin berbuat maksiat. Tapi karena kanca-kancane, karena teman-temannya melakukan maksiat, maka gak enak. Takut diisolir dari pergaulan. Loh, aku nanti gak dibolong mbak temanku kalau ndak ikut tahun baruan. Merasa dikucilkan, takut dibenci sama teman-temannya, tampil beda. Yang lainnya itu loh ndak pakai kerudung, makanya aku kalau keluar sama mereka nggak pakai kerudung, aku malu. Gitu, naudzubillah ya. Begitu juga dengan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita juga tidak akan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kalau pergaulan kita orang yang hanya kelenceran tok terus seneng-seneng terus, gitu ya. Sumpah kalau ada di rumah ketularan kita. Itu. Nah itu hal-hal yang berarti 2 poin ya, 2 poin besar, yaitu menjaga keimanan kita dan menjaga amal-amal kita supaya kita terhindar dari dosa. Ini sekarang jam berapa? Jam 5 kurang. Kemudian saya tambahkan sedikit, apa hal-hal yang dapat menggugurkan sanksi dosa? Nanti insya Allah akan saya lanjutkan mungkin bulan depan, kalau masih nutut ya. Soalnya puasa sudah tanggal 18, ya kan bulan depan sudah masuk Ramadan ya. Kalau masih ada waktu nanti saya lanjutkan tentang tingkatan-tingkatan dosa.
untuk menyelesaikan materi ini. Hal-hal yang dapat menggugurkan sanksi dosa. Kalau sudah terlanjur berdosa, apa yang harus kita lakukan? Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah menyebutkan beberapa perkara yang bisa menggugurkan sanksi dosa seorang hamba di akhirat. Yang pertama, ya tentu saja taubatan nasuha. Hendaklah bertaubat dari dosa dengan sebenar-benar taubat sehingga Allah akan menerimanya. Cirinya taubat nasuha adalah penyesalan yang sangat dalam hati kita ucapkan dengan doa kepada Allah dan tidak dilakukan lagi. Itu taubat nasuha. Bukan mari taubat melakukan lagi. Itu bukan taubat nasuha. Hah? Oh, taubat kumat-kumatan. Yang kedua, memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Banyak-banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, banyak melakukan kebaikan yang akan menghapuskan perbuatan dosa. Yaitu diantaranya banyak sedekah, banyak menolong orang, menyampaikan hajat orang. Itu menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat, minta doa dari saudara yang beriman dan minta syafaat mereka atas pelaku dosa. Jadi minta didoakan. Doakan aku ya, doakan istiqomah, minta doa sama orang tua-tua, dengan orang yang alim. Kemudian hadiah pahala kebaikan dari mukminin kepada pelaku dosa yang telah dengannya Allah memberikan manfaat untuknya. Maksudnya, jadi pahala kebaikan orang yang melakukan dosa kepadanya. Jadi kalau ada orang yang mendolimi kita, kalau kita memaafkan itu kebaikannya bisa kita terima, menambah pahala kita. Kemudian syafaat Nabi Muhammad kepada pelaku dosa. Keenam itu ya, syafaat Nabi Muhammad. Kita umat Islam insya Allah diberi syafaat dari Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi lain nggak sanggup, nggak ada yang mampu. Kemudian yang ketujuh, ujian dan cobaan yang Allah timpahkan kepada pelaku dosa di dunia berupa musibah, menimpa diri kita, harta, anak, kerabat, atau orang yang dicintai, itu adalah bagian dari pencucian dosa. Jadi ujian kita itu bisa jadi mencuci dosa kita supaya dosa kita hilang plus ujian itu. Ya, kalau kita sabar. Kemudian yang berikutnya, ujian Allah di alam barzakh kepada pelaku dosa berupa fitnah dan himpitan di alam kubur sehingga Allah menghapus dosa-dosanya. Ini menurut Ibnul Qayyim, bahwa siksaan di alam kubur itu bisa jadi menghapus upaya Allah untuk menghapus dosa-dosa. Kemudian ujian Allah di padang mahsyar pada hari kiamat dengan kondisi yang dahsyat dan menakutkan itu bisa menghapus dosa-dosa pelakunya. Jadi Allah itu sebetulnya memiliki banyak cara untuk menghapus dosa kita, tapi kitanya nggak peka. Yang terakhir, kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada hamba tanpa suatu sebab apapun. Jadi tidak ada sebab sudah dihapus dosanya oleh Allah. Apakah kita ini pernah menolong orang yang tidak ada orang tahu? Nah, kita nggak sadar mungkin, tapi itu ternyata berpahala besar. Jadi Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Allah akan memberikan banyak jalan supaya kita ini bisa masuk surga, selamat dari api neraka. Di antaranya kalau ada teman-teman yang soleh yang mencari teman-temannya dulu, itu saat pengajian Arya tambah aku itu diangkat. Bayangkan bagaimana tidak kita ini harus berteman dengan orang-orang yang soleh, ditaklim supaya apa? Supaya kita nanti termasuk orang yang
bisa jadi diselamatkan oleh teman kita. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan dosa dan bagaimana menghapus dosa ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Bentar lagi kita masuk Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat mengoptimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.